المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل بدين دهر الداهرين. قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين. وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita sudah membicarakan tentang sunnat ketika kita berwudu. Di antara sunnat ketika kita berwudu yaitu semalam membasuh sebagian kepala, membasuh seluruh kepala. Adapun jika ada atas kepalanya yang demikian itu surban, ini misalkan orang ini bersurban atau berkopiah dan sukar menanggali dia. Menanggali itu memacul ya, ngalih memaculnya. Kenapa lilitannya banyak benar 6 meter misalkan sebenarnya banyak menjadi. Ini salang kudu salang bila hendak membasuh sebagian kepala ngalih memacul. Atau tiada sukar, hanya tiada dikehendakinya menanggali dia. Atau kadang ngalipang jakanya kopiah kadang ngalih tapi kulir memacul kulir memacul. Maka kayak Pak hati hendak menggawi sunat wudu nang membasuh sebagian kepala hendak, tapi kopiahnya kulir dibacul. Ini kulir itu Bang dah. Apa ada obatnya ya? Sebutin aja. Paksa jin lah obatnya. Kayak apa caranya? Maka hendaklah disapunya 3 kali suatu suku daripada kepalanya, sekadar yang memadai daripada fardu. Basuh hai sekadarnya aja ya kan? Sinika dibasuh atau sinika. Sarah aja sinika. Pokoknya semalamnya asal ada jadi kepala itu asal adanya. Dan yang terutama, yang paling bagus, hendaklah ada suku yang disapunya itu ubun-ubun. Yang paling bagus itu ubun-ubun. Arti ubun-ubun itu kadang di tengah sini adalah arti ubun-ubun itu 4 jarian mulai awal kepala ubun-ubun namanya. Di sini tengah. Jadi yang paling abdol itu di sini, Bang. Yang paling abdol itu di sini. Paling abdol di sini. Tapi bila hendak di sini sahaja wudunya, kalau hendak wudu lah di sini sahaja. Tapi yang paling bagusnya di sini, Bang, di muka sini juga. Yang paling bagusnya di muka sini. Ubun-ubun. Supaya kenapa jadi ubun-ubun? Supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkan dia. Supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkan dia. Itu perlu kalian catat ya kan. Orang yang mewajibkan akan dia itu, kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanifah ya kan, itu mewajibkan membasuh 1/4 kepala. Jadi Imam Abu Hanifah itu mewajibkan yang dibasuh itu 1/4 kepala. Ya kan? 1/4 kepala itu apa? Itu seukuran telapak tangan mulai sini nih. Nah, jadi ujar Imam Abu Hanifah di situ batasannya. Makanya jar Imam Syafi'i ya kan, bila hendak jiwa ya kan, nah di ubun-ubun sini barang tabasuh. Kenapa? Karena inggan sini nih ada ulama yang mewajibkan. Padahal semalam di sini gin boleh, seini gin boleh semalam. Di sini gin asal ada aja kan semalam boleh. Tapi supaya paling kada bila hendak dua ingin 4 jari ini barangnya. Kenapa? Supaya terkeluar dari mazhab yang mengadakan wajib. Karena Imam Abu Hanifah mengadakan seitu paling sedikit. Imam Abu Hanifah ini 1/4 kepala paling sedikit. Ya, adapun Imam Maliki dan Imam Hambali itu sebijian. Imam Maliki, Imam Hambali Imam Maliki dan Imam Hambali itu sebijian kepala.
Sidin atau imam ya Kak. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Hambali sebijian, Imam Abu Hanifah seperempat ya kan, Imam Syafi'i asal ada. Nah jadi supaya keluar dari khilaf ya kan, apa paling kada seperempat barang, siapa seperempat, nah seperempat yang paling kada kayak itu. Kemudian maka disempurnakannya akan sapunya itu atas sorbannya. Ini kan tadi bila hendak sebijian Pak ya Pak, basuh dulu seperempat. Mengkolar majul sorban ya Kak, hanyar kena tangannya. Basuh lagi ininya. Sorbannya atau kopiahnya ini basah lagi kopiahnya ada Bapak. Bila hendak sebijian juga kepopuleran daripada hanya pacul semat lah. Nah, beres ya itu nanti pulir ya Kak. Jadi pulir juga si ini dulu dibasuh, habis itu giap lagi maka hendak sebijian nih basuhai kopiahnya lagi mah. Ada apa juga kayak gitu. Ataupun terapi tidak apa, atau barang sebagainya kopiah kah sama ini kah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia menyapu ubun-ubunnya yang mulia, kemudian maka disempurnakannya menyapu atas surganya. Karena Rasulullah itu pernah kayak itu, Nabi itu pernah bolang Nabi itu ada di pacul sidin, ditunjul sidin kayak ninja. Jadi waktu bodoh sebagian dulu sini hanya sambungannya disambung Nabi di atas surban sidin. Nah itu tuh pernah Nabi kita menggawi. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwa tiada memadai jika disimpunkannya atas menyapu sorban jua. Jadi bila nang suruh kada kawal sorbannya aja harus ada jua atau seperempat kepala minimal. Dan lagi jika diketahui daripada ibarat mereka itu menyempurnakan atas sorban, bahwasanya menyapu sorban itu terkemudian daripada menyapu kepala, berarti itulah menyempurnakan di sorban ya. Berarti kepala dulu seperempat hanya sorban, jadi kayak gitu kepala dulu dibasuh hanya sorban ini saking dalamnya aja atau kalampayan malah jari inilah padannya kanya pang pacul kopiah kan jadi hendak mengajari orang yang kulir nih ya, tapi hendak nah itu. Dan bahwasanya yang disapu daripada sorban itu yaitu barang yang lain daripada yang berbetulan dengan yang disapu daripada kepala. Jadi misalkan kayak gitu dari kopiahnya. Nah, di sini sudah disapu dah, ya kan? Sisanya hanya ini aja yang disapu lagi. Habis mulai awal sini lagi ada sini aja. Nah, disapu. Dan bahwasanya yang disapu daripada sorban maka yang demikian itu menghasilkan asar sunnah. Kata Syekh Tablawi, ujar Syekh At-Tablawi, Syekh Tablawi ini pencatat di ya kah? Syekh At-Tablawi ini huwa al-imamu al-allamatu Nasiruddin Muhammad bin Salim At-Tablawi. Jadi Imam At-Tablawi itu nama sidin Muhammad bin Salim At-Tablawi. Al-Imamu Al-Allamatu Nasiruddin Muhammad bin Salim At-Tablawi Asy-Syafi'i wulida di Misra. Jadi sidin lahir di Mesir tahun 866. Imam Tablawi jarang kita terdapat terdengar nama itu jarang. Jadi Imam Tablawi itu nama sidin Muhammad bin Salim At-Tablawi orang Mesir. Sidin ini termasuk salah satu muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari dan termasuk muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, termasuk muridnya Paman Sayyidnya As-Suyuti, termasuk muridnya Tablawi Jalaluddin As-Suyuti termasuk. Tablawi ini termasuk orang alim banget di Mesir, alim banget di Mesir. Sampai-sampai ada pernah orang mengisahkan bahwa Imam At-Tablawi ini waktu di zaman sidin di tahun 866 itu termasuk orang yang paling rancak bermimpi dan bertamuan lawan Nabi. Imam Tablawi ini ya Imam Tablawi. Nah ujar sidin, ujar Syekh Imam At-Tablawi apa? Bahwa yang terakmal hendaklah disapunya sekalian surban. Nah, yang terakmal itu di sini sebagai seluruh surbannya yang disapu. Sudah.
Dan setengah daripada segala sunat wudu menyapu kedua telinga. Di antara sunat wudu ulang yaitu menyapu kedua telinga. Jadi ngatakan wudu telinga ini sunat, sunat bagus dibasuh bagus. Tetapi bila tertinggal kada apa-apa itu wudu tertinggal basuh telinga kada apa-apa. Kalau kedingat telinga kada apa-apa. Tapi sunat dibasuh. Membasuhnya yang mana yang dibasuh? Zahirnya dan batinnya. Bagian luar telinga sini lawan bagian dalam telinga sini. Jadi bagian luar sini lawan bagian dalam. Dan yang terabdol, yang paling abdol, bahwa hendaklah menyapu dia itu dengan air yang baru, yakni menyapu kedua telinga daripada basuh sapu, yakni dengan air yang lain daripada basuh sapu yang pertama daripada kepala. Bahasa kitanya basuh telinga ini jangan baju siu-siu itu juga yang disapuakan. Bahasa ulang. Bujur sunat kan yang namanya sunat tuh biar pakai baju mustamal kan kada jadi masalah nih, ya kan? Nah tetapi kada usah, jangan bahasa aja tangan. Dan lagi sunat menyapu kedua lubang telinga, dan sunat gue di dalamnya ini dibasuh. Yakni nah kayak apa caranya? Cara basuh telinga kayak apa? Yakni dengan air yang lain daripada basuh sapu yang pertama daripada kepala. Boleh kan? Boleh. Dan sunat menyapu kedua lubang telinganya, dan yang terabdal hendaklah menyapu dia itu dengan air yang baru. Air baru hanyar-hanyar. Yakni dengan air yang lain daripada air yang pada kepala dan yang pada dua telinga. Tetapi jika disapunya akan dia dengan air itu, niscaya hasillah asal sunat. Tetapi bila banyu itu juga ada bapak, banyu itu juga. Kalau misal bakas membasuh muha telinga ini basah, habis itu bilang basuh sebagian kepala telinga ini basah, banyu itu juga belum disapuakannya, dapat aja bang pahala sunat, ada apa. Nah, jika disapunya akan kedua lubang atau kedua telinga dengan air sapu yang kedua dan yang ketiga daripada kepala, asal basuhan banyu nang kedua ketiga juga. Nah bermula yang sunat pada kaifiat menyapu dua telinga ini. Datuk kelampaian melajari lawan kita membasuh dua telinga itu kayak apa? Serta menyapu kedua lubangnya, bahwa disapunya dengan ujung kedua telunjuknya akan kedua lubang telinga. Jadi telunjuk ini dimasukkan dalam telinga sini loh. Telunjuk nih, basuh tangan, telunjuk masukkan dalam lubang telinga. Dan disapunya dengan perut ruas kedua telunjuknya akan batin keduanya. Habis itu pulang lawan ujung telunjuk ini dibasuh telinga bagian dalam. Nah, dilekukannya ini dibasuh nah. Dilelupkan telinganya nih, dibasuh itu dulu. Jadi basuh tangan, ya kan? Nah dilelupkannya ini dibasuh. Nih, bikin kita bisa dapat tegak ini, ya kan? Dibasuh. Kedua telunjuknya akan batin kedua daun telinganya, serta segala perlipatannya, apa itu bahasa kita? Lekuk-lekukannya lah. Nah, lekuk-lekukannya ini. Dan disapukannya akan dia perut ibu tangannya atas dohir kedua daun telinganya. Habis itu belum jempol hanya membasuh bagian luar. Jadi nah basuh, nah hanya jempolnya. Nah kayak gitu basuh telinga. Ada nang kayak ngipang. Ada. Jadi telunjuknya ini nanti dimasukkan dulu nah. Hanya jempolnya. Nah kayak gitu. Pada kau ada belajar ada kawan ada belajar begini kayak gitu salah itu salah. Nah, tapi kalau masalah dapat pahala dapat aja bang, dapat pahala, tapi nang akmalnya kadang kayak itu nang sempat jadi telinga tuh kan yang halus-halus ngejin ya kan, dan kita kalau ingat manggawi ya, dan kalau ingat manggawi demikianlah dikerjakan tiga kali gitu. Kemudian, nah di sini nang jarang tagawi, ya. Kemudian maka dipertemukannya akan kedua tapak tangannya yang dibasuh dengan kedua telinganya tiga kali. Nah jadi tuntung basuh telinga tuh kayak ini, basuh telinga 1,
2, 3, basahi pulang 4, 5, 6. Nah itu tuh. Jadi tuntung bagian dalam 3 kali, hanya basuh pulang nana. Nah itu 3 kali pulang kayak itu. Itu sunatnya ketika basuh telinga. Nah, yuk cucu sudah juta. Nah kayak itu basuh telinga. Makanya kalau di dalam kitab itu telinga ini sampai 12 ya. Sampai 12 kali terbasuh. Belum akan basuh telinga aja 6 dah. 6 dah. Dan sunnah membasuh kedua telinga 3 kali tatkala membasuh mukanya. Waktu membasuh muka terbasuh pulang telinga ini 3 kali dah. Jadi waktu membasuh muka, waktu wudu, telinga ini terbasuh 3 kali lah leh. Waktu membasuh telinga pulang berapa kali? 6. Berapa dah 6 tambah 3? 9 dah. Apa nak bercoreknya dah? Berhasil telinga. 6 kali 9 kali sudah. Dan lagi sunat menyapu keduanya 3 kali tatkala menyapu kepala. Nah, waktu membasuh sebijian kepala itu sunat jokrong telinga ini terbasuh pula. Berapa data? 9 tambah 3, nah 12. Maka jadilah jumlah basuh dan sapu yang ada pada kedua telinga itu 12 kali. Demikianlah tersebut di dalam Hasyiah Barmawi. 12 kali basuh telinga. Jadi kita telah basuh telinga. Nah. 1, 2, 3, basuh 2, 3. Nah 3 kali juga ya. Biasanya sekali aja, namanya 3 kali juga sekalinya. Nah, dan perlu diingat mengatakan membasuh telinga kada sunat bagantian ya. Basuh telinga itu jangan kanan berdulu, ya kah? Kada sunat atau bergantian. Nah misalnya di Batam itu kada sunat, yaitu telinga ini beimbai. Telinga ini sunat beimbai. Jadi telinga itu sunat beimbai. Itu tak mau ada ya, ada kawopong, ada kawai itu ya kan, apa aja al hajatu tanzilatu manzilata doror. Hajat itu perlu itu menempati tempat mudarat kada kawai bahasa kitanya, kada kawai sudah. Jadi telinga tuh kayak tadi dikatakan jangan beimbai, jangan bergantian, jangan bergantian, tapi telinga ini sunat diimbai, sunat beimbai. Dan setengah daripada segala sunat wudu menyelati janggut yang tebal. Nah, sunat pulang ketika berwudu menyelati janggut yang tebal. Bila janggutnya tebal lah, janggut tebal, sunat diselat-selati. Diselat-selati lagi. Sunat itu. Bila tebal, bila 6, 2, 3 bilah aja, tidak apa-apa, harus ada selat-selati ya kan. Yakin basahnya sudah. Atau tali tudung yang tebal. Tali tudung itu apa bahasa Indonesia? Cantung ya kan. Jambang bahasa Indonesia ya kan. Tali tudung tuh sini cantung. Tali tudung namanya. Bilang ini tebal, guru, anak guru. Sunat ya kabila tebal itu sunat diselat-selati ya kan. Daripada laki-laki, nah bila lelakian berarti itu mafhum mukhalafahnya bila bebinian, nah kan ada sunat malah wajib. Berarti bila bebinian mafhum mukhalafahnya kayak tetap pahaman kebalikannya gitu. Sunat bila lelakian janggutnya tebal dan cantungnya tebal sunat diselat-selati. Pahaman balikannya apa? Berarti bila bebinian wajib tuh. Wajib diselat-selati, wajib. Kenapa? Karena bebinian kada suruh berjanggut. Dan demikian lagi tiap-tiap bulu muka yang wajib membasuh zahirnya tiada batinnya. Kayak itu juga pokoknya bila bulu yang ada di muka ya kan, bila tabal diselat-selati. Ini keturunan sanggok. Dan yang terabdol pada menyelat-nyelati itu dengan sekalian jari tangan kanan. Jadi menyelat-nyelati itu lawan tangan kanan,
datang dari bawah janggut umpam. Jadi mulai sini, namanya janggut mulai bawah. Gitu tuh. Mulai bawah ini. Kadang kayak ini gak ada. Kayak itu. Panjang. Itu tuh. Sunat itu sunat. Dan sunat menyalat-nyalati itu 3 kali dengan 3 calak air. 3 calak itu sama 3 apa calak? Cipuk. 3 cibung, 3 gayung. Dengan 3 kali mencibuk, jadi 3 kali mencibuk. 1, 2, 3 sunat. Kenapa? Karena mengikut bagi fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gawian Nabi. Dan tiada beza atau beda, dan tiada beda itu dasar beza tulisannya jangan diubah. Dan tiada beda pada sunat menyalat-nyalati itu antara bahwa ada ia ihram atau tiada. Bahasa kitanya beihram kah kada kah. Pokoknya bila berjanggut tabal sunat disalat-salati. Tetapi jika ada ia ihram, bila ia beihram maka hendaklah ia menyalat-nyalati dengan perlahan-lahan. Tapi bila beihram begagamatay, karena bila pacul bayar dam kena. Jadi begamat-gamat aja bila beihram. Kenapa? Supaya terpelihara daripada tercabut janggutnya. Inilah hasil yang tersebut di dalam Mughni dan Tuhfah. Dalam kitab Mughni dan dalam kitab Tuhfah. Karena mengikut Imam Zarkashi di dalam Khodim. Khodim itu Khodimur Raudhah. Khodim itu Khodim Syarah Raudhah. Jadi Khodim itu, arti Khodim itu kitab Al-Khodim itu syarah daripada kitab Raudhatul Talibin. Nama Sidin Imam Zarkashi itu siapa? Nama Sidin Badruddin Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Bahadir. Badruddin Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Bahadir itu Imam Zarkashi. Sidin mengarang kitab Al-Khodim, nama kitab Sidin. Adapun yang diiktimadkan Syekh Ramli di dalam Nihaya, adapun kalau di dalam kitab Nihaya, karena mengikut bagi Mutawalli Ibnul Muqri, Imam Mutawalli Ibnul Muqri, bahwasanya orang yang ihram tiada sunat baginya menyelat-nyelati janggut. Ujar Imam Ramli belum ada sunat menyelat-nyelati janggut. Ya, pokoknya bila belajar fikih sabilan hati itu tenang. Tenang, kenapa tenang? Hukumnya nyaman beradaan ada. Orang ihram janggutnya ini sunat kada diselat-selati. Sunat bujur. Ujar Imam Ramli bilang kada sunat bujur juga. Jadi bahasa kitanya nyaman apa? Tasarah aja. Ya kan? Tapi mengatakan bila ihram hati-hati ya. Itu lagi jawabannya. Ya, hati-hati ya. Pokoknya sunat. Ya. Dan setengah daripada segala sunat wudu ulang menyelat-nyelati sekalian jari tangan dan jari kaki. Nah sunat pulang ketika wudu itu diselat-selati. Waktu membasuh tangan itu sunat diselat-selati jarinya. Sunat jarinya diselat-selati. Sunat diselat-selati. Waktu membasuh tangan sunat diselat-selati. Apakah itu mulai permulaan wudu, artinya mulai gugur hendak membasuh tangan, atau rahatan membasuh tangan? Ini wudu itu sunat kayaknya lah. Di antara sunat wudu itu kayaknya apabila orang atau banyu yang mendatangi lawan kita, banyu nih datang lawan kita, itu sunat wudu itu mulai atas. Jadi menyelat-nyelatinya kayaknya betul menyelat, jadi selat-selati ya kan? Itu apabila apabila kita nang datangi banyu, jadi bila kita nantangi baju bila buru itu keran, berarti kita datangi banyu nih. Nah berarti basuhnya itu mulai sini basuhnya. Dan basuhnya, nah hanya kena diselat-selati. Tetapi apabila kita nang datang lawan banyu, ya di sumur kah, di sungai kah, nah ini kan, nah ini selat-selati dulu. Nah kayak itu tuh. Sunat kayak itu menyelat-nyelat. Jadi sunat menyelat-nyelati. Kadang kayak itu ya kadang bagi bapang. Kalau gini melihat kawan wudu mulai keran mulai sini, oh salah juga maka mulai sikut dia. Ada apa? Ada jadi masalah. Yang penting dibasuh. Di sunat diselat-selati ya.
Dan yang terutama pada menyelat antara sekalian jari tangan itu dengan tasbih. Nah, menyelat-nyelati tangan itu lawan tasbih. Tasbih itu dirasuk, berasuk, berasuk. Tasbih itu berasuk, berasuk. Ini pin catat tasbih di sini lah ada kan sini. Yakni dengan memasukkan sekalian jari sebelah tangannya pada antara sekalian jari tangannya. Yang kedua, supaya hasil maksud dengan segera dan mudah. Nah, jadi itu langsung ya kah kaitan. Tapi biar catat dulu ya kah. Itu catat biar nomor biar catat. Wal aula, catat tasbih tadi. Wal aula ayyaja'ala asabi'al yumna fi asabi'il yusra min dhahriha au aksahu, atau kebalikannya. Jadi yang lebih utama itu apa? Menjadikan jeriji tangan kanan di atas jeriji tangan kiri. Nah kayak itu teman tasbih tuh nang aula kayak itu berasuk tuh kayak itu berasuk atau kebalikannya atau kayak ini. Jadi merasuknya tuh kayak ini kah atau kayak ini kah? Merasuknya kadamun kayak ini kada. Ini tasbih juga namanya, musyabakah juga namanya nih lah. Tasbih juga ini musyabakah juga nih. Tapi kalau nyelati tangan tuh kayak ini, tasbihnya kayak ini. Kayak ini menyebut tumpang kayak ini, tapi tumpangnya kayak ini, kada kayak ini kada. Adapun musalsal ampun kita nang syabakah itu lah. Rasulullah tuh pernah mentasbih kalau kan ada kita ada di sini ijazah lah. Ijazah musafahah, mu'annaqah babagut, musyabakah lah. Musyabakah itu berasuk. Nah ini waktu berjalan kala diambil ulama-ulama itu berjalan bergandeng dengan berasuk ya kan. Itu sanad yang dipakai ulama itu sampai kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu lawan sahabat itu pernah syabakan. Rasulullah itu bertasbih gitu. Berasuk kayak itu berjalan. Nah waktu kayak itu ya kan, waktu bepingkutan kayak itu tuh ingat kita Rasulullah itu bahari kayak ini lawan sahabat. Mutabah bapahala jadinya. Nah, telan orang terhormat kan bersabda tasbih kita kayak gini. Itu bila ada menyelat-nyelati tangan waktu wudu, bila waktu wudu tasbihnya itu kayak ini atau kayak ini. Sunat kayak itu sunat. Adapun tasbih yang dimakruhkan, adapun tasbih yang makruh, ini tasbihnya kayak ini, nah makruh ini kayak ini. Maka yaitu yang tertentu ia dengan orang yang ada ia di dalam masjid. Nah ini yang makruh tasbih itu adalah ketika dalam masjid karena menanti sembahyang itu makruh kayak ini. Banyak lah rahatan khutbah nah. Makruh kayak ini. Makruh. Ya kan? Nah ada orang kayak nikah atau kayak nikah. Kalau Habib Umar itu kayak ini sih Din. Bila kayak ini makruh. Jadi rahatan orang khutbah tuh kayak makruh. Biasanya malah kayaknya lah. Lagi sambil goreng ya kan nyaman. Makruh kayak ini tangan makruh. Bila rahatan menghadang sembahyang makruh kayak ini tangan. Jadi tasbih itu tuh dipakai waktu berjalan kan, bergandeng lawan orang tasbih ya kan. Tapi sih alhamdulillah dapat kita sanatnya sudah. Artinya gawian kita tuh ada bahapa yang kita gawi pernah digawi guru kita, pernah digawi guru sini, pernah digawi guru sini sampai kepada sahabat pernah menggawi kayak itu sampai lawan Rasulullah pernah itu ya kan. Itu waktu berjalan kan itu ya kan. Mu'annaqah bapagut ya kan. Ada gitu bisi musalsalnya sudah semalam bijasahan sudah. Bapagut ya kan itu sunat juga kayak itu tuh bila jarang bertamuan. Bapagut itu tuh bila jarang, bila saban minggu aja bertamuan makruh bapagut terus sama pagut. Salaman biasa aja nang sunatnya ya kan. Apabila bapagut itu bila jarang bertamuan, jarang bertamu sekali sama setahun bertamu ayo apa pagutna cupika-cupiki ya kan. Bila nang harus saban hari ya kan bertamuan saban minggu aja boleh lihat kan itu makruh itu. Makruh. Ya bersalaman itulah. Bersalaman itu yang bersalaman itu waktu bersalaman itu sunat sambil membaca sholawat. Itu dalil kita nang berkeliling Allahumma sholli ala itu dasar sunat.
waktu bersalaman itu sunat membaca salawat. Bila kada berdarah sorangan jadi waktu sunat kayak itu. Dan sunat juga pulang mencium tangan orang yang mulia atau mencium tangan seorang. Tuntung bersama. Nah sunat ini sunat juga. Jadi tuntung bersama orang. Nah jaga adalah itu sunat juga mencium tangan seorang ini sunat. Sunat gitu sunat. Sunat. Sudah. Nah tadi bilang tadi tasbih tadi lah. Nah tadi jadi makruh ya tadi makruh. Dan yang terutama pada menyelat antara sekalian jari kaki, menyelat-nyelat di batis bang kayak apa? Ada kalau di tasbih ini itu dirungkung. Kayak apa caranya? Dengan kelingking tangan kiri, kelingking tangan kanan, kelingking tangan kiri. Yang catat pulang situ dulu lah. Kelingking tangan kiri. Wakila huma sawaun, ada yang memadahkan kanan kah kiri kah sama aja. Wakila huwa sawaun wal mu'tamadu al awwalu, tapi yang paling mu'tamad, pendapat yang paling kuat, menyelat-nyelati batis itu lawan tangan kiri. Tapi lawan tangan kiri, kelingking tangan kiri, tapi ada yang memadahkan kanan sama aja. Nah itu tuh. Jadi jangan daur kurang tahun tangan kiri kanan, berarti umpat mendapat nang sebutinya. Kan tenang pulang hati kadang guru nam lawan orang. Kayak apa caranya? Bahwa dimasukkannya kelingkingnya itu datang dari bawah. Nah, jadi menyelat-nyelatnya ini mulai bawah. Ini batis nih. Menyelat-nyelat kita budu itu ya kan mulai bawah, kelingking tangan kiri mulai bawah. Itu menyelat-nyelatinya kelingking mulai bawah. Nah pian catat pulang situ pulang catat pulang ujungnya kan ada yang salahnya beratan bujuran pun orang catat pulang di situ ya kah wayakpi yang mulai bawah tadi catat wayakpi min a'laha, cukup aja mulai atas. Ada apa ulang teleh wa in kanal abdolu, meskipun yang paling abdol min asfaliha, dari bawahnya. Nah, jadi nang abdol itu mulai bawah bang pulang, tapi boleh kurang mulai sini ini ulun aja bang lah parut gonol ini kedah awal pian mulai bawah ini jujur aja makanya dicari-cari dalilnya. Hanya dasar ada sekalinya ada kawa tejungkang bujuran ke tejungkang ini ada. Jadi lawan tangan kelingking tangan kiri mulainya nih mulai bawah bila kawa, bila kada kawa mulai atas yakti kada apa cukup aja tenang pulang hati ya. Pada antara segala jari-jari kakinya, dimulainya dari pihak kelingking jari kaki kanan. Jadi mulai kelingking jari kaki kanan, jadi mulai kelingking batis kanan sampai kelingking jari kaki kiri. Jadi bila batis kiri itu mulai jempol berarti mulainya kelingking kanan habisnya kelingking kiri, berarti batis kiri itu mulai jempol berarti. Ini ngalih biar mulai bawah bujuran tak. Kecuali bila paksa kali budunya lah. Kedudukan nah ya bujur kedudukan nyaman ya kedudukan. Karena yang demikian itu mudah serta memeliharakan sunnah, mendahulukan kanan atas kiri. Kanan urutnya sunnah, kanan dulu hanya ke kiri. Batis itu serta itu lah. Nata kuku batis gitu aja ya lah. Nata kuku batis itu mulai kelingking kiri, kelingking kanan, terus jempol kanan, jempol kiri, terus sampai kelingking kiri. Itu batis ya lah. Batis. Kalau tangan semalam sudah lah, macam-macam sudah caranya. Mana? Tetapi tempat sunat menyelat di antara sekalian jari itu jika sampai air kepadanya. Nah, ini sunat menyelati ini bila banyak itu dasar sampai juga.
Ya, dengan tiada diselati akan dia. Biar kada kita selat-selati waktu kita kubui banyu itu dasar sampai juga. Ada sunat diselat-selati. Adapun jika tiada sampai air kepadanya, tapi apabila banyu itu kada sampai banyu, maka contohnya itu kelingking batis, awak lemak itu terlipat sedikit ya kan, ngalih kada sampai banyu, ya kan? Bila kada sampai banyu, melainkan dengan diselati akan dia, kecuali diselat-selati beristilah, ya kan? Seperti adalah jarinya itu bersampit-sampit, seperti jarinya itu rampit ya kan, kerancakan budak lem rampit nih tangannya. Nah ini kan sekali kubur kada masuk banyak nih. Nah ini wajib pun diselat-selati, wajib diselat-selati rampit. Maka menyelati dia itu wajib, bukan sunat, wajib hukumnya. Tetapi jika ada jarinya itu rumpit atau rampit lah, tapi jika ada jarinya itu rampit, haramlah atasnya menyelati. Mungkin apa itu tulisannya? Itu bacaannya menyelati. Nah itu pumpian marat dia ya, marat dia. Nah, itu bujuri tulisannya menyelati. Dapat ya? Marat dia. Itu kalau dibaca-baca salah tulisannya. Menyelati bacaannya. Ada gampangan Melayu. Apalagi bahasanya ini, bahasa Sabilal ini bahasa 200 tahun yang bahari bahasanya. Tapi Melayu kamusnya. Ya, arwah sudah guru. Arwah guru bahari ya kan waktu membacakan ini yang dibuka tuh KBHI. Kamus besar bahasanya KBHI namanya. KBHI itu ada. Waktu membaca Sabilal ada yang membuka KBHI. Jadi bila terdapat bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesianya apa, itu bahari itu halaman-halamannya bahari tertulis. Nah kayak Mugni tadi di atas tuh halaman 102, Tuhfa halaman 83, ada halaman-halamannya bahari. Nah, ini apabila jarinya rampit, jarinya rampit, ya kan? Ada jari-jarinya robek, haramlah atas dia menyelati karena menyiksa. Bila rampit jangan diselat-selati itu ya kan, karena menyiksa, karena kalau karena dibelah kan haram itu jadinya ya kan, dan menyakiti anggota dengan tiada darurat. Dan setengah daripada sunnah wudu mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri kita gila. Dan diantara sunnah wudu pulang mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri, jadi tangan kanan dulu hanya tangan kiri, dan mendahulukan kaki kanan atas kaki kiri, jadi tangan kanan hanya tangan kiri, batis kanan hanya batis kiri. Dan jika ada ia memakai dua muza sekalipun memakai khuf, muza itu khuf. Adapun yang lain daripada tangan dan kaki, nah gitu kan. Bila selain tangan dan kaki seperti dua tapak tangan, dua telapak tangan, dua pipi, dua talinga, maka dibasuh keduanya dengan beserta beimbai. Berarti talinga beimbai, pipi ini jangan sebelah seorang. Nawi dulu dua berbillahi ta'ala aja. Sebelah dulu hanya sebelah, ada sunat beimbai sunatnya. Telapak tangan ini beimbai, ya kah? Beimbai, ini sunat beimbai. Inilah sekaliannya pada orang yang ada baginya dua tangan. Ini bila orang tangannya dua, ulang nih. Adapun orang yang aktor ini dulu lah, kisah orang kan tangan sebelah pulang. Mungkin situ dulu Allah a'lam. Bisa mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat ahli bait Rasulullah, dan berkat guru-guru kita barakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita sehingga kita kawal mengamalkan tunggal di kita ilmu yang telah dilajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul menuntut ilmunya Rasulullah, mendengarkan ilmunya Rasulullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama guru-guru kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkat orang-orang yang
hadir menuntut ilmu dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita, baik dosa zahir maupun dosa batin. Amin ya rabbal alamin. Kita bertahlil sedikit. Ghafarallahu abadan qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha